Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Tani. Pagi ini tanggal 23 Juni 2022 kita ketemu lagi di kebun 8 Nampam. Hari ini panen perdana tomat ini Serpo. Teman-teman nanti bisa lihat. Ini produk yang kita gunakan di kebun 8 Nampam. Khusus untuk tomat dia lebih cocok formulanya Mancozeb Simoxanil. Kita pakainya Kurset sama Jorpek. Jorpek ini bahan aktifnya Pamoxadon, Osak, Thiapiprolin. Nah, kalau untuk rawit dia lebih cocok bahan aktifnya Chloranthalonil, sama generasi terbaru itu ada Flucastrobin sama Tebuconazole. Kita pakainya Vigol. Nah, biasanya yang umum dipakai kawan-kawan tani itu Azoxystrobin, Difenoconazole. Karena cuaca ekstrim dan kepadatan di tanaman juga sangat padat, karena kita tanam rawitnya di tengah itu 2 pohon per lubang. Kita pakai yang lebih tinggi speknya. Bahan aktifnya Flucastrobin plus Tebuconazole. Kemudian ini ada asam amino, produknya Dewi Kayangan, namanya Mastopol. Ada kalsium biru, Nutriblu, pupuk mikro, super komplit. Kita pakai boron. Dalamnya magnesium, boron, ada unsur besi, zinc, dan lain-lain. Tak lupa juga kita pakai bionutrisi. Dalamnya mikroba. Nah, ini yang ini untuk antisipasi layu. Dan terakhir ada perekat merek Dapel. Nah, produk-produk ini yang kami gunakan di kebun 8 Nama. Baik, kita lihat kondisi tanamannya. Nah, ini tomat yang sudah siap panen. Tomat. Cara metiknya gimana? Sederhana. Yang akan kita panen 1, 2, 3. Jadi yang akan kita panen hari ini perdana, 1 pohon itu 3 buah, 1, 2, sama 3. Cukup digeser. Nah, ini sudah bisa dipanen. Yang ini digeser. Oke. Yang ini kita geser. Nah, ini nanti dikumpulkan pakai ember. Nih, embernya nanti masuk sini. Setelah itu masuk ke peti. Ditimbang, baru nanti dikirim ke pasar. Oke. Sementara lahan blok 1 itu isinya tomat sama rawit. Selain daripada bagaimana kita menciptakan produksi yang bagus, bagaimana menciptakan ketahanan terhadap hama dan penyakit, kita juga harus bisa menciptakan generasi pelanjut atau generasi yang memang nanti akan melanjutkan usaha tani ini. Apa yang harus dilakukan? Regenerasi dari sekarang. Saya menginisiasi bahwa hari ini regenerasi petani sangat jomplang dengan bidang-bidang yang lain. Apa yang harus dilakukan? Kami ajak anak-anak bermain di kebun, belajar di kebun, dan happy bersama di kebun. Seperti hari ini, saya ajak kedua anak saya. Ini si bungsu, Mikail, dan Teteh Kansa yang baru kelas 1 SD. Ketika dia libur, kita ajak bermain di kebun. Apapun aktivitasnya, kita kenalkan dulu bahwa berkebun itu menyenangkan. Gitu. Mau
Ya, seperti ini. Kalau anak-anak mau dia marah-marah, mau dia lari-lari, mau dia ngapain aja, ini bagian proses pendidikan yang memang harus kita lakukan. Kotor-kotoran, bermain. Baik, Teteh, Kemon, kita petik tomatnya. Nah, gimana metiknya? Nah, terus, oke. Ini kan masih banyak nih. Yang merah-merah ini petik. Oh, sama kamu petik boleh. Iya, Nak. Iya gitu. Diputer. Coba, bisa nggak? Nah, gitu. Liatin ke kamera. Liatin ke kamera. Oke. Nah, proses seperti ini yang memang harus banyak dilakukan oleh orang tua dalam rangka meregenerasi petani, bahwa bertani itu menyenangkan. Bertani itu happy, dan bertani bisa menjadi unit usaha yang layak. Kalau kita berhitung dengan kondisi hari ini, harga tomat sudah mencapai 11.000 dan rawit sudah mencapai 85.000, bertani itu menguntungkan. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi seperti ini yang memang di era sekarang tidak hanya mempelajari tentang teknologi. Jadi sekali lagi, satu, regenerasi petani ini kita mulai sejak dini. Yang kedua, kita kenalkan bahwa pertanian adalah satu unit usaha yang menjanjikan di masa depan. Di belakang lahan ini ada khusus rawit yang bekas tumpang sari dengan kacang panjang. Kita lihat kondisi. Nanti rawitnya ini belum apa-apa, teman-teman. Ini masih tumbuh ke atas, dan di setiap cabang ini dia akan terus keluar. 1, 3. Sini keluar lagi. Ini kondisi yang tanaman rawitnya saja. Jadi dulu historinya ini tumpang sari antara rawit dengan kacang panjang. Kacang panjangnya habis, rawitnya naik. Nah, berbeda dengan yang di depan. Karena dia sendiri, akhirnya mekarnya lebih cepat. Nah, ini sudah ada yang merah-merah hari ini mulai kita petik. Nih. Nanti normalnya 2 minggu lagi ini akan panen normal, teman-teman. Ini baru permulaan lah. Ini udah mulai ada yang kuning-kuning dan dia tumbuh subur, boleh dilihat. Nah, ini nih. Ini belum apa-apa. Karena kita hari ini juga belum panen. Satu lubang ini boleh dilihat sini, kamera boleh ngesut. Ini nih kondisi rawitnya sangat luar biasa. Oke. Nah, udah ada yang merah baru satu. Dari bawah boleh. Jadi satu lubang ini kita tanami 2 pohon. Nah, ini 2 pohon, teman-teman. Oke, ini kondisi yang khusus rawit. Satu lubang itu 2 pohon. Ini kondisi batangnya dari bawah, kita lihat. Kita zoom ke atas, kita perlihatkan. Dengan kondisi ini baru 90 hari, 95 hari. Dan inilah hasil akhir penampakannya di atas. Dan satu hal, di saat musim penghujan yang hari ini ekstrim, pengurangan unsur nitrogen itu sangat penting. Jadi tidak boleh berlebih unsur nitrogen. Kita tinggikan unsur fosfat sama kalium, sehingga bunga nanti tidak rontok. Apa yang harus dilakukan? Pengecoran atau nanti pupuk daun itu selalu kita pakai kalsium yang produknya tadi di depan dan boron. Itu tidak terlewat, mau pengecoran mau penyemprotan, kita selalu gunakan 2 produk tadi. Oke. Pertanyaannya, ada yang nanya ke kami, efektivitas satu pohon
satu lubang ditanami 2 pohon ini gimana? Nah, karena rawit ini dia nakal, selama ada ruang celah untuk dia bergerak, dia akan terus bergerak. Dia akan terus merambat, dia akan terus bergerak, dan dia terus akan maju. Sehingga nanti bambu ini itu akan tertutupi semua dengan rawit ini. Kondisinya hari ini seperti ini. Ini yang khusus bekas tumpang sari dari kacang panjang ke rawit. Jadi hari ini rawitnya sendiri. Tapi kalau yang di atas itu bekas tumpang sari timun dengan rawit. Timunnya selesai, rawitnya naik, kita tambahi tomat. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih, salam sehat. Selelah-lelahnya bekerja, lebih lelah lagi pas nganggur. Jadi sobat tani harus tetap semangat apapun pekerjaannya, apapun kondisinya. Selelah-lelahnya bekerja, lebih lelah lagi pas nganggur, kata Bosman Sontoloyo. Kita di lokasi kedua. Kalau tadi kita di kebun tomat dan rawit, siang ini di kebun rumput 86 Palm, karena kita juga punya peternakan domba. Oke, kita lihat. Ini kondisinya sedang panen rumput pakcong. Dari sana ke bawah itu adalah pakcong. Ini yang sudah kemarin kita panen, kita bersihkan gulmanya, nanti dikasih pupuk dan tumbuh subur kembali. Yang di bawah itu yang sedang kita panen hari ini. Ini jenisnya pakcong. Di sebelah sini ada red napier. Bisa dilihat warna daunnya berbeda, warnanya ungu. Ini kadar proteinnya tinggi sekali. Ini janjibar. Di sampingnya tanaman odot yang baru kita tanam. Yang bawah itu ada gamma umami. Jadi memang rumput ini kita tanam beberapa jenis, ada pakcong, red napier, janjibar, gamma umami, sama odot sementara yang sudah tertanami. Luasan kebun yang lokasinya di Desa Nangka Koneng, Kecamatan Cikidang ini kurang lebih 3,5 hektar. Kami tanami semua untuk rumput. Rumput ini kita suplai nanti ke kandang kita sendiri, kandang peternakan domba. Selain kita suplai untuk kita sendiri, kita jual juga kepada rekan-rekan ternak, baik rumputnya maupun bibitnya. Kita lihat hasil panenan hari ini. Dan ini Pak Endang, konsultan kita dari Juragan Rumput. Beliau konsultan khusus rumput. Kalau Bro Peri konsultan khusus sayur mayur. Pak Endang, gimana nih hasil panen hari ini? Alhamdulillah di luar target ya. Ini biasanya kita untuk mencapai 3 ton itu sampai 105 ikat. Nah, hari ini cuma 96 ikat. Kayaknya sih faktor curah hujan berpengaruh terhadap berat dari si rumput ini. Oke, siap. Nah, ini teman-teman sekilas rumput pakcong yang hari ini kita panen siap angkut. Dan ini di luar dugaan nih, kurang dari 90 hari kita udah panen nih, panen pertama. Kurang dari 90 hari sudah panen. Sudah biasanya panen. Kan standar kita kalau panen pertama itu 90 hari. Ini kurang dari 90 hari sudah siap panen. Sudah panen. Dan hari ini kita panen 3 ton ya? 3 ton. Oke. Jadi apapun profesinya, mau Anda bertani rumput, mau bertanam sayur, mau bertanam padi, ketika betul-betul diolah secara profesional, saya yakin menguntungkan. Oke, terima kasih. Salam tani. Ini lokasi yang terakhir, yang ketiga. Habis dari kebun rawit dan tomat, kita ke kebun rumput, dan sekarang kita di kandang. Jadi pakcong yang tadi kita panen untuk ke kandang domba. Kita lihat. Oke, Mas. Ini kandang kita sedang kita bangun. Bawahnya
kolongan tinggi 80 cm, naik balok, setelah itu papan, jaraknya kita kasih untuk bolongan 1 cm. Ini lokasinya kita pakai mesh, atasnya baja jaringan. Ini kandang yang masih proses, bentar lagi selesai. Kondisinya seperti ini. Dari sini kita ke gudang. Ini serbuk gergaji untuk alat kandang lemprak, dan ini stok pakan kita, stok pakan silase pakcong yang tadi masuk gudang, kita layukan 2 hari. Setelah 2 hari dicoper, setelah dicoper masuk ke tong, kita bikin bang pakan silase. Ini stoknya, ini gudang, dan mesin chopper, ini sentrat. Jadi sebelum dikasih makan silase pakcong tadi, awalnya kita kasih sentrat dulu. Nanti ini posko kita, posko ABK. Di samping sini ada kandang yang sedang kita bangun juga. Jadi ini kandang tambahan. Depan juga nanti ada untuk pendopo, kamar tidur ABK dan lain sebagainya. Kita bangun ke depan. Solusi agro terpadu untuk Indonesia. Jadi kita bergerak hari ini baru di 4 sektor menuju ke 5 sektor. 1, kita bergerak di tanaman hortikultura, sayur mayur. Yang kedua ada rumput, yang ketiga ada ternak domba, ada juga di perikanan, ternak ikan nila, dan yang terakhir ada kafe. Kafe ini akan menuju ke warung sate dan sop domba. Ini bekas kandang sapi, saya renovasi jadi kandang domba. Awalnya kita bikin kandang lemprak di bawah, alatnya pakai serbuk gergaji. Nanti urin sama pupnya kita angkat kembali lagi ke kebun pakcong. Nah, ini makannya campuran antara pakcong sama daun singkong. Hari ini kita masih breeding. 30 ekor betina, 1 pejantan. Pejantannya merino. Merino yang sedang dicukur. Dicukur manual pakai gunting dulu. Nanti setelah pakai gunting baru pakai mesin potong rambut. Karena merino ini dia tebal bulunya. Ini kandang yang ketiga berarti. Jadi kita ada kandang samping yang tadi sedang dibangun, gudang, dari gudang ke kandang utama yang ini. Kemudian ada pelebaran. Ini yang belakang juga kita bikin kandang. Di depan kita bikin kandang lagi. Sampingnya ada pos, ada toilet, dan di depan kandang nanti ada pendopo sama tempat tinggal untuk para ABK. Oke, sementara itu dulu dari saya. Perjalanan hari ini kita ke 3 titik lokasi, dari kebun sayur, kebun rumput, kemudian kita ke kandang. Besok perjalanan episode 43 kita akan melihat ternak ikan nila Gunung Halimun Salak, dan unit-unit yang lain. Ada kafe, ada warung sate, ada kios sarana pertanian. Kita nanti secara bertahap akan mengkombinasikan dari hulu sampai hilir, baik pertanian, peternakan, perikanan. Salam sukses berjamaah. Terima kasih.